Halo pecinta film, masih ingatkah kalian dengan sosok Gi-hun sang pemenang permainan di season 1? Ketangguhannya yang sampai saat ini ia miliki, membuat dirinya mencari sang kreator game yang sudah barang tentu Gi-hun memiliki misi yang dalam season ini akan Mimin bahas. Sebelum Mimin lanjutin pembahasannya, Mimin akan sedikit mengulas akhir dari season 1 sebelumnya. Gi-hun, yang saat itu hendak pergi menemui anaknya di Amerika, ia dikejutkan dengan kemunculan si rekruter sosok yang membuat dirinya mengikuti game di season 1. Sontak, Gi-hun pun seketika berusaha mengejar si rekruter. Namun naas, si rekruter yang lebih dulu menaiki kereta saat itu membuat usaha Gi-hun untuk menangkapnya pun gagal. Dan sesaat Gi-hun hendak menaiki pesawat, dirinya mendapatkan sebuah telepon dari operator game di season sebelumnya. Lantas akankah Gi-hun berhasil menjalankan misinya? Dan bagaimana kelanjutan serta keseruan yang akan terjadi di season 2 ini? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai alurnya. Scene diawali dengan Gi-hun yang saat itu mendapatkan sebuah telepon dari si frontman. Namun, perkataan frontman membuat Gi-hun terkejut karena dirinya mengetahui keberadaan Gi-hun saat ini. Gi-hun tentunya tidak tinggal diam. Ia berjanji bahwa akan menemukan siapakah di balik game yang saat ini masih berlanjut. Dan scene pun berpindah ke sebuah minimarket. Gi-hun saat itu hendak membeli sebuah pisau cutter untuk menemukan sesuatu yang mungkin menempel pada dirinya. Dan tak lama dari situ, benar saja Gi-hun merasakan ada yang mengganjal di belakang telinganya. Sontak ia pun menemukan alat pelacak yang ternyata dipasang pada game di season 1. Di sisi lain, Junho, si polisi yang menyusup di game sebelumnya, tersadar dari komanya. Namun 2 tahun kemudian, Junho kini beralih tugas menjadi polisi lalu lintas. Sesaat ia kembali ke kantornya, ia melihat bekas dari peluru yang bersarang di bahu kirinya. Sontak, ia pun kembali teringat sang kakak yang tidak lain tidak bukan adalah sosok frontman yang memiliki nama Hwang In-ho, yang dimana Junho saat itu menolak untuk bergabung bersama sang kakak, sehingga dengan itu, sang kakak terpaksa untuk menembak dirinya. Scene pun berlanjut, memperlihatkan Gi-hun yang saat itu terbangun dari mimpi buruknya. Tak lama dari situ, alarm ruko yang ia sewa berbunyi. Ternyata itu adalah anak buahnya, yang dimana dulunya ia adalah orang yang memberikan pinjaman kepada Gi-hun. Sebut saja dia Kim. Kim yang hendak memberikan kabar pencarian si rekruter, dirinya mengabarkan bahwa sejauh ini mereka belum menemukan tanda keberadaan si rekruter. Mendengar hal itu, Gi-hun justru memberikan ratusan juta won kepada Kim dan meminta Kim untuk terus menyisir dari stasiun barat hingga stasiun timur. Mengingat bahwa kejadian sebelumnya, Gi-hun bertemu si rekruter tepat di hari tersebut. Setelah menerima uang itu, Kim menghampiri kawanannya yang sudah menunggu di mobil. Ia meminta kepada kawanannya untuk mengumpulkan orang-orang lebih banyak lagi, karena mulai hari esok, mereka mendapatkan tugas untuk menyisir stasiun dari ujung timur hingga ujung barat. Kim menjelaskan bahwa siapapun yang bisa menemukan si rekruter, maka Gi-hun akan memberikan imbalan sebesar 1 miliar won. Keesokan harinya, di tempat lain, kini Junho kembali menghampiri sang nelayan, yang dimana ia dulu sempat menyelamatkan dirinya selepas tertembak oleh frontman di sebuah pulau. Dan Junho bermaksud untuk meminta agar si nelayan mau mengantarkan dirinya mencari tempat terakhir dia bertemu dengan si frontman. Namun kali ini, Junho telah mempersempit area wilayah pencarian sehingga dapat mempermudah misi mereka. Di sisi lain, Kim dan Choi sedang menjalankan tugasnya untuk menjelaskan kepada seluruh relawan yang akan membantu mencari keberadaan si rekruter. Mereka tidak hanya menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh si rekruter, melainkan membagi relawan menjadi beberapa kelompok pencarian. Di akhir penjelasan, mereka pun menjelaskan bahwa siapa saja yang mampu menemukan si rekruter, maka akan mendapatkan imbalan sebesar 500 juta won. Dan sontak, pencarian pun dimulai. Sesaat pencarian sedang dilakukan, mereka pun memperagakan apa saja yang selalu dilakukan oleh si rekruter. Dan di sisi lain, Junho tengah bersiap untuk menyelam mencari keberadaan pulau yang ia cari. Namun, pencarian hari itu pun nihil. Junho tidak menemukan sedikit pun keberadaan pulau yang ia cari. Begitupun dengan Gi-hun yang hanya menerima laporan foto selfie dari para anak buahnya saja. Scene terus berlanjut. Pencarian mereka tidak berhenti sampai situ saja. Gi-hun maupun Junho terus berusaha menjalankan misi pencariannya. Namun sayang, hasilnya tetap nihil. Saat itu, sang nelayan sempat menjelaskan bahwa keberadaan pulau yang ia cari
sangatlah sulit untuk ditemukan. Dan menuju area tersebut sangatlah berbahaya. Bahkan tak ada yang tahu saat itu sejauh mana Junho hanyut hingga akhirnya ditemukan oleh si nelayan. Sontak mendengar hal itu, Junho berniat untuk menghentikan misi pencariannya. Sementara itu di sisi lain, Kim dan Choi sedang beristirahat di area stasiun tempat mereka melakukan pencarian. Saat itu, Choi mulai mengeluh kepada Kim atas misi yang diberikan oleh Gi-hun. Namun Kim tetap pada pendiriannya untuk mencari si rekruter. Ia berpikiran bahwa tidak akan mungkin Gi-hun berani memberikan miliaran won jika hanya bergurau saja. Saat Choi ingin menyangkal perkataan Kim, mereka mendengar adanya suara permainan dakji. Sontak, mereka pun dikagetkan dengan kemunculan si rekruter yang tepat berada di seberang mereka. Sehingga Kim dengan segera menelpon Gi-hun untuk memastikan apakah benar orang itu adalah si rekruter atau bukan. Setelah mendapatkan kepastian dari Gi-hun, Kim dan Choi segera mengejar si rekruter yang hendak pergi meninggalkan stasiun. Scene pun berlanjut. Kini si rekruter sudah berada di sebuah toko roti. Ia membeli banyak roti yang entah untuk apa, dan juga membeli sebuah kartu lotre. Ternyata si rekruter pergi ke sebuah taman, tempat di mana para orang pinggiran beristirahat. Sementara itu, di sisi lain, Gi-hun terus menancap gasnya untuk segera sampai menyusul Kim dan Choi. Namun di tengah perjalanannya, Gi-hun terkena tilang oleh polisi setempat, sehingga ia sedikit terhambat menuju tempat Kim dan juga Choi. Kembali ke si rekruter. Ternyata di taman itu, si rekruter menawarkan kepada setiap orang pinggiran dua pilihan, yakni roti ataupun lotre untuk mereka. Namun kebanyakan dari mereka memilih untuk mengambil lotre, yang sudah barang tentu hasilnya akan nihil. Hal itu membuat si rekruter marah dan merusak semua roti yang ia beli. Kim dan Choi lagi dan lagi nyaris kehilangan jejaknya. Dengan segera, mereka pun menaiki taksi untuk terus membuntuti si rekruter yang saat itu pergi menaiki taksi lebih dulu. Sesampainya mereka di lokasi, Choi sempat ragu untuk terus membuntuti si rekruter. Namun Kim kembali menegaskan bahwa jika mereka tidak berhasil menangkapnya, maka mereka tidak akan mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Gi-hun. Dan benar saja, sesaat mereka akan menangkap si rekruter, justru merekalah yang tertangkap oleh si rekruter. Sementara itu di sisi lain, polisi yang menilang Gi-hun, ia ternyata merupakan teman dari Junho. Dan sesaat temannya itu memberikan identitas Gi-hun kepada Junho, ia melihat adanya catatan kriminal pada identitas tersebut sehingga membuat Junho mencurigai pengendara yang temannya tilang itu. Scene pun berlanjut. Sesampainya Gi-hun di area lokasi Kim dan juga Choi, ia tak sedikit pun menemukan tanda keberadaan mereka. Bahkan Gi-hun sempat menelpon Kim yang sama sekali tidak ada jawaban darinya. Sontak, kecurigaan Gi-hun pun benar. Ia hanya menemukan sebilah pisau yang selalu dibawa oleh Choi. Dan kini, Gi-hun menyadari bahwa anak buahnya itu telah tertangkap oleh si rekruter. Sementara itu, di tempat lain, setelah Junho mengecek identitas Gi-hun, ia langsung menanyakan mobil yang Gi-hun pakai ke pihak Samsat setempat untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Shin pun berpindah ke tempat si rekruter, di mana tempat tersebut Kim dan Choi sedang disekap. Dan sesaat itu juga, si rekruter menyuruh mereka untuk bermain roulette Rusia, yang dimana satu peluru dimasukkan ke dalam sebuah pistol, sehingga di antara mereka akan ada yang mati, namun entah siapa yang akan mendapatkan kokangan pistol yang berisi peluru. Setelah lagu dimulai, mereka pun mulai bermain gunting kertas batu. Satu persatu, kokangan peluru kosong melintas. Hingga pada akhirnya, Kim lah yang saat itu kalah dan harus mendapatkan hukuman yang langsung diberikan oleh si rekruter. Sementara itu, di malam harinya, Junho yang sudah mendapatkan informasi mobil yang dipakai oleh Gi-hun segera bergegas menuju perusahaan pemodal yang tidak lain tidak bukan itu adalah milik Kim. Tibanya Junho di sana, ia menemukan sebuah berkas yang berisikan perusahaan motel, yang artinya informasi tambahan yang mungkin akan mengantarkan dirinya untuk bertemu dengan Gi-hun. Shin kembali ke Gi-hun yang baru saja sampai di motelnya. Ia merasa ada yang janggal, di mana lampu motel yang biasanya tidak menyala, kini menyala secara tiba-tiba. Lalu, benar saja, sesaat Gi-hun masuk ke dalam kamarnya, sontak ia dikagetkan dengan kehadiran si rekruter yang langsung memberikan pernyataan bahwa seharusnya Gi-hun pergi menaiki pesawat itu untuk menemui anaknya. Mendengar hal itu, Gi-hun mengungkapkan bahwa dirinya membatalkan naik pesawat itu
hanya ingin berterima kasih kepada si rekruter yang sudah mengundang ke permainan saat itu. Namun si rekruter menepis hal tersebut karena dirinya bukanlah sang pemilik permainan, melainkan ia hanya pengantar pesan saja. Dan jika Gi-hun ingin menyampaikan pesannya, ia bisa menitipkan pesan tersebut kepada dirinya. Gi-hun yang saat itu mulai emosi, justru melontarkan kata hinaan kepada si rekruter, yang dimana si rekruter tidak akan pernah mengerti apa yang ingin Gi-hun sampaikan kepada si pemilik permainan. Begitupun yang terjadi pada si rekruter. Ia mulai emosi dengan perkataan hinaan yang dilontarkan oleh Gi-hun. Dan ia menodongkan pistol kepada Gi-hun sambil bercerita mengapa dirinya saat ini bisa sampai di titik tersebut. Namun karena si rekruter memiliki jiwa psikopat yang sudah mendarah daging, ia mengajak Gi-hun untuk bermain roulette Rusia, layaknya Kim dan juga Choi. Sesaat satu persatu pelatuk ditarik secara bergiliran, sampailah mereka pada 2 tarikan pelatuk yang tersisa, yang artinya hanya ada satu kemungkinan selamat dari pistol yang berisikan peluru, dan kini Gi-hun mendapatkan giliran menarik pelatuk kelima. Namun, di tengah suasana menegangkan tersebut, si rekruter justru menghina Gi-hun dengan mengatakan bahwa Gi-hun hanyalah sampah yang berhasil keluar dari tempat sampah. Dan jika Gi-hun ingin bertemu dengan sang pemilik permainan, kuncinya berada dalam saku jas yang ia gunakan. Dan sayangnya, sesaat Gi-hun menarik pelatuk kelima tersebut, tidak ada peluru yang keluar dari pistol itu. Artinya, tidak ada lagi kesempatan hidup untuk si rekruter, karena pelatuk terakhirlah yang berisikan peluru. Sesaat itu juga, si rekruter mengambil giliran ke-6. Gi-hun sempat membalikan perkataan hinaan kepada si rekruter, bahwa dirinya hanyalah anjing yang menjadi budak dari kekuasaan mereka. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, Junho pun tiba di lokasi motel. Dengan segera, ia mencari kamar yang ditempati oleh Gi-hun. Namun justru yang pertama kali Junho temukan bukanlah Gi-hun, melainkan Choi yang dalam kondisi tersekap. Choi pun kaget melihat Junho pun seketika memberitahu kamar yang ditempati oleh Gi-hun. Sementara itu, di sisi lain, Gi-hun yang baru saja mengambil kartu dari saku si rekruter terpaksa harus terciduk oleh Junho yang berhasil menemukan keberadaan yang dimana Gi-hun akan menjadi terduga pembunuhan. Sontak, hal mengejutkan pun terjadi. Saat itu Choi berhasil membekuk Junho dari belakang. Namun sayang, justru Choi nyaris dibunuh oleh Gi-hun. Akan tetapi, dengan spontannya, dia mengatakan bahwa dirinya merupakan anak buah dari Kim, yang membantu mencari keberadaan si rekruter sebelumnya. Sehingga Gi-hun pun mengurungkan niatnya untuk menembak Choi, dan dengan segera ia melihat alamat yang berada dalam kartu yang telah ia ambil dari si rekruter. Scene berlanjut, sesaat Junho tersadar dari pingsannya, Gi-hun pun memberikan beberapa pertanyaan kepada dirinya. Gi-hun melihat identitas bahwa Junho adalah polisi yang ia ingat bahwa Junho pernah menemui dirinya di depan rumahnya saat itu. Namun Junho mengucapkan kepada Gi-hun bahwasanya pertemuan yang mereka alami justru tidak hanya itu, melainkan di dalam asrama permainan, di mana saat itu Junho sedang menyusup untuk mencari kakaknya yang tidak lain tidak bukan adalah In-ho. Sehingga dengan terpaksa ia menyamar sebagai pasukan dari si frontman. Mendengar hal itu, Gi-hun pun menanyakan apakah dirinya melihat wajah dari si frontman. Junho saat itu mengelak bahwasanya ia hanya melihat beberapa saja yang tidak bisa dilihat oleh Gi-hun. Bahkan Junho mengetahui salah satu dari mereka yang sering disebut PIV. Dengan begitu, Gi-hun pun mempercayai Junho akan mampu membantu dirinya dalam misi pencarian si pemilik permainan ataupun para VIP. Setelah itu mereka pergi ke ruangan rahasia yang dimiliki oleh Gi-hun. Sesampainya di sana, Choi dan juga Junho dikejutkan dengan tumpukan uang yang Gi-hun menangkan dari permainan sebelumnya. Di situ pun Gi-hun menegaskan bahwa siapapun di antara mereka yang berhasil menangkap si pemilik permainan akan diberikan imbalan sebanyak yang mereka mau. Namun Junho maupun Choi mau membantu Gi-hun bukan karena imbalan yang ditawarkan oleh dirinya. Mendengar hal itu pun, Gi-hun seketika menunjukkan ruangan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dan sontak, Choi dan juga Junho dikagetkan dengan berbagai jenis senjata laras panjang yang sudah disiapkan Gi-hun sebelumnya. Gi-hun hanya meminta kepada mereka untuk mencari orang-orang yang mau bergabung bersama dirinya dalam menjalankan misi ini. Scene berpindah ke sebuah ruang ganti para badut yang bekerja di taman kota. Tak lama kemudian,
Datang anak kecil yang memberikan sebuah hadiah kepada salah satu badut yang ada di ruangan tersebut. Dia merupakan putri dari seorang pelukis yang ada di taman itu. Namun anak kecil tersebut dikabarkan memiliki nasib yang malang. Ia mengidap penyakit kanker sumsum tulang belakang. Scene berlanjut, kini salah satu badut wanita bernama Noel mendatangi sebuah kantor broker yang meminta bantuan untuk mencari anaknya yang baru berumur 1 tahun di Korea Utara. Namun si pria tua pemilik perusahaan tersebut justru menyuruh Noel untuk mencari broker lain saja. Pria itu pun menolak uang yang disodorkan oleh Noel kepadanya dengan alasan mungkin anaknya sudah mati dan sebelumnya tidak ada yang melihat ia hidup juga ataupun menemukan jasadnya. Dan Noel pun hanya terdiam mendengarkan perkataan si pria tua tersebut. Di tempat lain, sesaat Noel sedang meratapi foto keluarganya, ia dihampiri sosok tak dikenal yang memberikan kartu berciri khas Squid Game. Namun entah apa yang akan terjadi pada dirinya. Di keesokan harinya, Noel mendatangi atasan tempat di mana dia bekerja sebagai badut. Noel saat itu meminta mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Awalnya, pengunduran diri Noel ditolak dengan alasan mendadak dan akan sulit untuk mencari penggantinya. Namun pada akhirnya, atasan Noel pun memberikan izin untuk keluar dari perusahaan tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu, Noel melihat sebuah mobil ambulans yang melewati area taman bermain. Sontak, Noel dikejutkan dengan melihat bahwa anak kecil yang memberi hadiah kepadanya lah yang dibawa oleh ambulans itu. Kini Shin berpindah ke ruang rahasia Gi-hun. Terlihat di sana Gi-hun akan memasang alat pelacak di giginya. Hal itu ia lakukan agar dirinya tetap dalam pengawasan anak buahnya. Tak lama setelah itu, Gi-hun dan juga Choi pergi ke ruang latihan tembak untuk memantau anak buahnya yang sedang berlatih. Di sana, Choi memperkenalkan orang yang akan memimpin pasukan penembak kepada Gi-hun. Gi-hun sempat membicarakan rencana untuk mendatangi klub malam, tempat di mana ia akan bertemu si pemilik permainan di season 2 ini. Gi-hun meminta kepada mereka bahwa yang akan memasuki klub tersebut hanyalah ia dan Choi saja. Di tengah pembicaraannya, Junho meminta untuk dirinya ikut masuk bersama mereka. Namun sayangnya, Gi-hun tidak mengizinkan Junho untuk ikut masuk bersamanya dengan alasan bahwa wajah Junho sudah banyak terekspos di hadapan para pemilik permainan dan juga pasukannya. Sementara di tempat lain, kini Noel menelpon pihak pemilik permainan untuk mengkonfirmasi undangan yang mereka berikan kepada dirinya saat itu. Kembali ke Gi-hun, saat ini mereka sudah tiba di depan klub yang akan mereka masuki. Di sana, belum terlihat tanda-tanda kehadiran pihak pemilik permainan. Sehingga dengan terpaksa, Gi-hun dan Choi langsung memasuki klub tersebut untuk mencarinya. Ketika di dalam, Gi-hun terus mencari keberadaan pihak permainan tersebut. Sementara itu, Choi terus memberikan kabar kepada Junho yang sedang berjaga di luar. Dan tak berselang lama, Junho melihat kedatangan pasukan bertopeng dengan pakaian merah akan memasuki klub tersebut. Dengan segera, Junho mengejar pasukan bertopeng itu dan memberikan kabar kepada Choi bahwa mereka telah datang. Namun sayangnya, Junho sedikit terlambat. Saat ini, Gi-hun tengah dibawa oleh pasukan bertopeng keluar dari area klub. Junho terus mengejar mereka tanpa menghiraukan Choi yang sudah pingsan karena dibekuk oleh pasukan bertopeng. Saat itu juga, Junho mengabarkan kepada pasukan penembak untuk terus mengejar mobil yang membawa Gi-hun pergi. Sementara itu, Gi-hun yang berada dalam mobil kini memulai percakapan dengan pihak pemilik permainan. Mereka mengatakan bahwasannya mereka berharap seharusnya Gi-hun melupakan semua yang terjadi dan hidup berbahagia bersama keluarganya. Bahkan mereka menyinggung soal keputusan Gi-hun yang membatalkan pergi menaiki pesawat untuk bertemu anaknya. Namun hal itu sudah berlalu, sehingga mereka bertanya keinginan Gi-hun saat ini. Mendengar hal tersebut, Gi-hun meminta kepada mereka untuk segera menghentikan permainan yang masih berlanjut hingga saat ini. Sontak, mereka hanya menjawab bahwasanya pihak mereka hanyalah membuat dan para pemainlah yang memilih untuk bermain bersama mereka. Namun Gi-hun tetap bersikeras menepis pernyataan mereka, bahwa merekalah yang memanipulasi kenyataan tersebut demi melayani para investor mereka atau yang sering dikenal dengan sebutan VIP. Sementara di luar, anak buah Gi-hun yang terus mengejar mobil tersebut harus gagal akibat ban mobil yang pecah karena ditembak oleh pasukan bertopeng pemilik permainan. Begitupun dengan yang terjadi kepada Junho. Alhasil, Junho hanya bisa memantau Gi-hun melalui alat komunikasi jarak jauh dan juga alat pelacak yang masih dibawa oleh Gi-hun.
Kembali ke dalam mobil yang dinaiki Gi-hun, ia mendengar bahwa anak buahnya dan juga Junho gagal membuntutinya. Sehingga dengan itu, Gi-hun mencoba menembak kaca depan mobil dengan tujuan meminta mobil yang membawa dirinya untuk berhenti. Namun sayangnya, mobil tersebut terbuat dari bahan anti peluru. Sehingga pihak mereka justru menegaskan bahwasannya permainan tidak bisa dihentikan dengan pistol. Mendengar hal tersebut, Gi-hun pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti permainan yang akan dilangsungkan pada season ini. Dan cerita pun bersambung.